Oke. Oke. Saya mau share ya, mau share screen. Oke. Saya beri judul hormat pada orang tua. Ya, tadinya saya bilang generasi sandwich, tapi di ujungnya kita akan ngomong soal generasi sandwich. Nah, kita akan buka di Keluaran 20 ayat 12. Ini dari 10 hukum ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, ini perintah langsung dari Tuhan lewat Musa ya di kedua loh batu itu. Hormati ayah dan ibumu. Kamu perhatikan, nggak ada kalimat lain yang menunjukkan ayah ibu yang harus bagaimana. Hormati ayah dan ibumu yang kaya, yang baik, yang sayang kamu, yang nggak ada. Ya, Tuhan cuma bilang hormatilah ayah dan ibumu. Ada efeknya, ada akibatnya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita mau ngomong dulu soal makna hormat itu apa sih? Sebelum kita ngomong kepada orang tuanya, sekarang kita ngomong dulu nih makna hormat itu apa. Nah, kalau untuk kamu tahu itu membahas hubungan dengan sesama. Kita dituntut untuk menghormati sesama. Nah, namun sesama pertama yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah orang tua. Mengapa? Nggak ada maksudnya ayat jangan membunuh atau jangan bersaksi dusta tuh nggak di perintah itu nggak didahulu, nggak nomor 5 gitu. Itu nomor kesekian. Yang pertama Tuhan suruh adalah hormati orang tuamu. Karena orang tua adalah wakil Tuhan bagi kita di dunia ini. Memang masalahnya adalah kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Mau yang dari suku mana, atau yang bagaimana, yang kaya atau miskin, kita nggak bisa milih. Nah, ini memang merupakan satu hak prerogatif Tuhan. Ini yang disebut dengan takdir mati kita. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita nggak bisa milih suku kita dari mana, dan kita juga nggak bisa milih kita perempuan atau laki. Luar dari ini semua kita bisa milih. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha yang sangat berkuasa tidak menentukan keadaan kita. Di luar ketiga tadi ya, jenis kelamin, orang tua kita siapa, dan kita dari suku mana. Di luar itu adalah ada di tangan kita. Kita punya kehendak bebas. Ya. Jadi kita harus ngerti pertama adalah kalau kamu tidak bisa menerima siapa orang tua kamu hari ini, berarti kamu bukan kurang ajar kepada orang tua aja. Kamu lebih lagi, kamu tuh kurang ajarnya kepada Tuhan. Karena ini memang hak prerogatif Tuhan untuk menentukan kita di mana. Nah, satu hal yang kamu harus perhatikan adalah jika Tuhan menempatkan kamu dalam satu keluarga tertentu, keluarga kamu nih hari ini, pasti Tuhan tuh memiliki rencana yang sempurna bagi setiap anggota keluarga tersebut. Bukan cuma buat kamu aja, bukan buat kitanya aja nih, tapi buat seluruh anggota keluarga. Makanya Tuhan udah atur keluarga ini sebaiknya begini, ini harus begini. Nah, mungkin kalau bisa memilih siapa yang mau kita jadikan orang tua, mungkin sebagian besar kita minta orang tua yang lain dari yang sekarang. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau kamu sudah protes gitu, saya nggak suka dengan orang tua saya saat ini, saya kecewa dengan mereka. Nah, sejatinya kita itu tadi saya bilang kita tidak menghormatinya Allah. Bukan hanya tidak menghormati orang tua, tetapi yang paling parah adalah kita menghormati Allah yang telah mengatur semuanya dengan baik. Dan tentu kita juga berarti tidak menghormati orang tua yang sudah berjerih lelah untuk membesarkan kita. Saya ngomong dari pihak orang tua nih ya. Satu
sisi saya nanti ngomong dari pihak anak. Ini sekarang saya ngomong dari pihak orang tua. Ketika kalian memberontak kepada kami, kepada orang tua, saya mau kasih tahu satu hal. Orang tua juga, orang tua lain juga nggak mau punya anak yang memberontak. Jadi bukan hanya kamu yang nggak cocok atau nggak seneng punya orang tua ini, orang tua juga nggak mau punya anak yang bersikap seperti itu. Nah, tapi kita nggak mau pikirin soal cocok nggak cocok, berantemnya hari ini enggak. Tapi kita mau jadi anak yang takut akan Tuhan, di mana kita harus melakukan atau menjalankan perintah Tuhan. Yang hari ini kita belajar adalah hormati orang tua kita. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa saya ada di keluarga ini karena Tuhan yang atur, maka menjadi satu pertanyaan yang harus kamu temukan jawabannya adalah, apa peran kamu dalam keluarga kamu ini? Apa peran kamu yang Tuhan mau dalam keluarga kamu? Itu menjadi PR. Daripada kamu ribut, daripada kita komplain, ribut, protes, yang akhirnya malah melukai Tuhan, melukai orang tua, dan kita juga jadi nggak sejahtera. Yuk kita mulai bertanya mulai malam ini. Apa sih peran saya di keluarga ini? Tuhan mau apa kok saya dikasih di keluarga ini? Nah, hal pentingnya seorang anak berbakti kepada orang tua, ada satu apa sih namanya diorama, apa ya namanya, patung. Itu patung di Bendigo, kota kecil di Bendigo, Australia. Di mana kota itu dulu didatangi oleh orang dari Tiongkok, dari Cina yang bekerja di tambang emas pada abad pertengahan 19. Dalam salah satu diorama atau patung itu ditunjukkan seorang wanita, saya lupa masukin ke sini, seorang wanita yang menyusui ibu mertuanya. Sementara anaknya itu ada di lantai lagi nangis minta susu. Itu mau menunjukkan segitunya lah konsep berbakti kepada orang tua di zaman itu. Orang tua menuntut anak segitunya. Dan anak juga segitu patuhnya sama orang tua. Nah, sekarang kita mau belajar, apakah kita harus seperti itu? Kita abaikan yang lain, kita hormati aja orang tua, kita tutup mata yang lain, pokoknya saya harus hormat orang tua, udah yang lain masa bodoh. Kita mau belajar. Ya, ada beberapa hal mengenai makna hormat ini. Pertama, makna hormatnya pertama berarti kita bersikap santun, bersikap patuh kepada orang tua. Zaman saya waktu dipanggil orang tua, apalagi nada panggilnya tuh udah, Esther, udah gitu, saya nunduk. Anak sekarang dipanggil begitu langsung, apa sih? Ya enggak? Ayo, siapa yang gitu? Saya nunduk. Sekarang enggak, saya enggak bilang selalu itu salah, tidak, ya. Ada memang orang yang gaya di keluarga itu memang begitu liberal, begitu terbuka sehingga ya nggak apa-apa begitu. Tapi kan ada orang yang masih agak pakai tradisi yang lama, kuno. Jadi kalau dipanggil harus ya mah, gitu, ya pak. Ini enggak. Apa sih? Aduh, lagi sibuk nih. Gitu, ya kan? Tunggu. Kita suruh orang tua tunggu. Zaman dulu nggak ada tuh, nggak ada. Kita yang harus nunggu mereka. Apapun yang disuruh, dipanggil langsung yes gitu. Ya, itu perbedaan, pergeseran budaya. Nah, di dalam hukum Taurat tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi yang berat, bahkan sampai kematian, kepada anak yang mengutuki orang tuanya. Misalnya di Imamat 20 ayat 9 dikatakan gini, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, itu tradisi Israel. Ya, jadi pertama, makna hormat itu adalah kita bersikap santun dan patuh kepada orang tua. Ada berkat yang akan diterima oleh anak yang menghormati orang tua. Dan sebaliknya ada kutuk yang akan diterima oleh anak yang mempermalukan orang tua. Seperti yang dilakukan oleh Ham, anaknya Nuh. Ya. Dalam perjanjian baru kita lihat
kisah anak bungsu yang menuntut hak warisannya sebelum ayahnya meninggal. Itu sesuatu yang nggak lazim zaman itu. Mungkin di zaman sekarang juga kita masih belum semua orang bisa terima bagi warisan sebelum orang tua meninggal. Tapi beberapa keluarga sudah melakukan itu dan ya fine-fine aja gitu, nggak masalah gitu. Nah, zaman itu nggak ada. Jadi anak ini memang sudah mulai dengan kurang ajar. Dia merasa punya hak atas kekayaan orang tuanya. Dasarnya bukan karena dia cuma mau senang-senang, dia memang mau happy-happy sama temennya. Tapi yang mendasari dia meminta hak dia lebih dahulu adalah karena dia tidak mau hidup dalam dominasi orang tua. Dia mau bebas. Dia merasa sudah cukup besar. Dia nggak perlu lagi diatur. Ya, nah itu sikap yang tidak santun, yang tidak patuh kepada orang tua. Nah tentu sikap si anak bungsu ini nggak boleh kita tiru. Nah, yang kedua, apa sih makna hormat itu? Makna hormat berarti kita bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Nah, Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Jadi orang Yahudi itu bilang waktu disuruh urus orang tuanya, itu di Matius 15 ya, kamu kalau mau baca Matius 15 ayat 3 sampai 6. Ketika Tuhan mereka tanya gimana, Tuhan bilang, "Kamu udah ngasih persembahan lah, kamu lakukan ini dan itu." Itu cuma alasan. Kamu sebenarnya nggak mau ngurus orang tua kamu karena merepotkan. Nah, kamu lihat perbandingan dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan sebelum mati di kayu salib. Ia memesan kepada Yohanes saudaranya untuk memelihara Maria, ibunya. Beda sekali kan? Sementara orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu tidak mau memelihara ibunya, orang tuanya dengan alasan uangnya, dananya udah habis buat saya pakai buat sesama. Saya pakai buat bait Allah dan sebagainya. Dasarnya bukan begitu. Dasarnya mereka memang nggak mau ngurusin. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan memperlihatkan bahwa ia pun bertanggung jawab atas kelangsungan hidup orang tuanya. Dalam hal ini Maria. Diperkirakan Yusuf sudah meninggal pada waktu itu. Dia menitipkan Maria kepada Yohanes. Ini bentuk sikap tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, apa sih makna hormat itu? Makna hormat atau kepatuhan kita tidak boleh melebihi kepatuhan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 37 mengatakan gini, "Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Coba perhatikan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, kunya besar ya, kunya Tuhan, ia tidak layak bagiku. Di ayat yang lain, Tuhan juga bilang gini, seorang lain, yaitu seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi terlebih dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Loh, kok gitu ya Tuhan gitu. Nah, untuk mengerti ayat ini kamu mesti tahu dulu bahwa menurut tradisi Yahudi, ketika seorang anak tidak ikut menguburkan atau mengantar ke pemakaman, ia tidak akan mendapat warisan. Tuhan tahu isi hati orang ini. Kamu bukan hormat kepada orang tua, tapi kamu tidak mau kehilangan warisan. Ya, jadi bukan Tuhan tidak mengizinkan kita menguburkan atau kita mengurus orang tua yang sudah meninggal. Udah nggak boleh. Soalnya teman saya, seorang gembala sidang, ya, itu melakukan ayat ini secara benar-benar hurufiah. Dia melarang atau tidak mengharuskan atau memperbolehkan anak tidak perlu menguburkan orang tuanya. Dasarnya ayat ini, gak usah gitu. Kita harus mesti ngerti ini ayat waktu itu ada apa. Tuhan mau negur tentang apa. Ya, nggak boleh diambil semuanya secara huruf begini aja. Ya, jadi kita harus ingat 3 hal ini. Apa sih makna dari hormat ini? Pertama, kita harus bersikap santun dan patuh.
Kedua, kita ikut bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Ketiga, ada batasan hormat, di mana kepatuhan kita tidak boleh melebihi kepatuhan kita kepada Tuhan. Ya, tapi jangan disalah mengerti, karena nanti kita harus perhatikan. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Jangan nanti, oh Tante Esther bilang nggak usah hormat pada orang tua. Poin pertama saya udah bilang loh, sopan dan patuh. Poin kedua juga kita bertanggung jawab atas hidup orang tua yang udah nggak bisa bekerja lagi. Kamu udah bisa berpenghasilan, kamu wajib untuk menolong mereka. Tapi batas ketertundukan kita, batas hormat kita, kepatuhan kita tidak boleh melebihi kepatuhan kita, ketertundukan kita kepada Tuhan. Nah, ada hal penting yang harus kamu pelajari, yang harus kita ingat, ya. Tadi makna hormat, tetapi ini poin-poin penting yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, sekalipun kita harus menghormati orang tua, namun itu tidak termasuk meniru sikap mereka yang salah. Misalnya orang tua kita pemabuk. Apakah dengan kita hormat mereka lalu kita ikutan mabuk? Tentu tidak. Orang tua kita nggak mau beribadah. Online juga nggak mau. Apakah kita juga karena taat dan mau patuh lalu kita juga nggak ibadah? Kan nggak boleh gitu. Ya, jadi ingat, sekalipun kita harus menghormati orang tua, namun tidak boleh meniru sikap mereka yang salah. Yang berjudi lah, yang pemabuk, yang suka yang nggak ibadah, yang mungkin selingkuhan, kita nggak boleh ikutin yang itunya. Dan yang kedua, kalau orang tua mengajari kita, mengajari kamu sebagai anak melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertolak belakang dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan. Kamu, anak, harus lebih menaati Allah daripada orang tua. Itu terdapat di Kisah Rasul 5 ayat 28 sampai 29. Ya, jadi seperti tadi yang Tuhan bilang, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Ingat ya poin kedua. Poin ketiga, walaupun keluarga jasmaniah itu penting, ya, bapak, ibu, anak, kakak, adik, oma, opa itu penting. Tapi bagi Tuhan yang terpenting adalah keluarga rohania. Maksudnya gini, tunggu jangan salah ngerti dulu. Maksudnya gini, pada waktu Tuhan tengah mengajar, ya kamu baca nanti di Matius 12 ayat 46 sampai 50. Pada waktu Tuhan lagi ngajar, datang ibu dan saudaranya Tuhan Yesus, datang. Lalu Tuhan menegaskan gini. Satu kalimat yang menjadi banyak perdebatan juga. Tuhan tanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Semua diam gitu. Siapa yang maksud Tuhan tuh? Yang dimaksud ibu atau saudara adalah siapapun mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dialah saudaraku, dialah ibuku. Artinya ini kamu mesti dengarnya lengkap loh. Artinya ikatan keluarga jasmani itu tidak akan langgeng. Tapi ikatan rohani itu yang bisa membuat langgeng. Makanya sering atau banyak anak yang lebih cocok atau lebih merasa masuk ngobrol dengan teman satu home begini daripada sama kakak atau adik yang tapi nggak sejalan, nggak sama, atau apalagi kalau beda agama gitu. Kan kita nggak bisa sharing dengan anak, dengan teman di home yang kita baru kenal, kok saya nyambung ya ngomongnya. Karena ada kebenaran yang mengikat kita. Karena ada firman Tuhan yang mengikat kita. Saya nggak bilang keluarga jadi nggak penting. Nggak, keluarga jasmani secara fisik, papa, mama, oma, opa, kakak, adik, tante, itu penting. Itu baik, kita ada juga karena ada mereka kok. Tetapi Tuhan menilai yang dianggap keluarga, yang dianggap saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Nah, selanjutnya setelah anak menikah, ia harus mengutamakan keluarga sendiri. Tapi tidak berarti melepaskan tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua. Itulah sebabnya Tuhan berfirman,
Orang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Harus ada sebuah tindak pemisahan dan prioritas sehingga keluarga yang baru dapat berdiri dengan mandiri. Saya enggak melarang anak yang masih tinggal bareng orang tua. Oke-oke aja. Daripada mungkin orang tuanya apalagi tinggal sendiri ya. Mami saya dari dulu ikut saya. Nggak pernah pisah sama saya. Karena papi saya udah nggak ada. Saya anak tunggal. Dia mau sama siapa? Dan suami saya membolehkan fine-fine aja gitu. Jadi beliau ikut saya gitu. Papa mertua saya juga tinggal sendiri. Istrinya juga udah meninggal. Suami saya juga anak tunggal. Jadi mama saya sama papa dari suami saya itu kita tinggal bareng serumah. Dan nggak masalah. Dan nggak masalah gitu karena kita memang ngerti ini tanggung jawab kita sebagai anak, masing-masing anak tunggal kebetulan gitu. Jadi ya kita bawa masuk dan mereka juga bisa umurnya hampir sama kan, jadi bisa ngobrol dengan periode umurnya nggak jauh banyak gitu. Nah cuma yang papa mertua saya nggak lama. Saya cuma menikah berapa ya 4 tahun atau 5 tahun beliau sudah meninggal gitu. Tapi mami saya sampai sekarang masih ada dan ikut saya gitu. Saya tetap bertanggung jawab atas mami saya karena ya nggak ada anak lain. Nah, Kejadian 2 ayat 24 ini yang tadi mengatakan anak akan berpisah dari orang tuanya dan bersatu dengan istrinya atau dengan pasangannya, ini tidak mengharuskan anak harus berpisah atau tidak tinggal serumah, enggak. Ya. Ayat ini hanya menegaskan bahwa ketika seorang anak menikah, ia memisahkan diri dari keluarga asalnya dan bersatu dengan istrinya untuk membangun sebuah keluarga yang baru. Dia punya tanggung jawab yang lebih besar di sana. Karena dia sudah melepaskan diri dari sebagai anak dari orang secara ikatannya udah beda, udah pindah dia ke istrinya. Makanya Alkitab nggak pernah bilang orang tua dan anak itu dua jadi satu, tidak pernah. Ikatan yang paling kuat dalam hubungan sesama manusia adalah ikatan suami istri, karena dua menjadi satu. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan orang tua dan anak itu adalah dua menjadi satu, tidak pernah. Ya, jadi ketika anak keluar, anak udah dewasa, ya sudah nggak apa-apa dia membentuk keluarga sendiri. Oke? Nah, yang kelima yang kamu harus ingat juga adalah tanggung jawab kita kepada orang tua itu lebih bersifat fisik ketimbang emosional. Maksudnya gini, anak berkewajiban memelihara kelangsungan hidup orang tua. Di mana orang tua sudah pensiun, udah nggak bisa lagi memenuhi kebutuhannya. Namun sebagai anak kita tidak berkewajiban membuat orang tua senang secara membabi buta. Menyenangkan orang tua tanpa batas itu nggak boleh. Kamu punya tanggung jawab, apalagi kamu sudah punya anak, ya. Nah jadi ada ya keluarga saya ya tante saya itu yang mewajibkan, kebetulan anaknya 5 dan kebetulan anaknya usahanya lumayan bagus-bagus semua. Dia mewajibkan anaknya untuk memberi dia tiket untuk tur ke luar negeri setahun 2 kali. Yang pertama ke Eropa, yang kedua ke Asia. Setahun gantian itu. Atau Amerika, Asia, Australia, Asia. Pokoknya ada yang Asianya sekali kemana aja, yang satunya lagi Eropa, Amerika, Australia kemana. Itu wajib. Sampai akhirnya si tantenya udah terlalu tua untuk jalan-jalan. Tapi itu berlangsung bertahun-tahun. Ya kebetulan anaknya cukup banyak, 5, saling dukung masih mampu. Tapi kalau anaknya satu kayak saya diminta 2 kali terus begitu, wah bisa ngap saya gitu. Ya, itu bukan kewajiban lagi yang harus membuat kamu takut, oh ntar terkutuk saya. Tidak, ya tidak. Nah, mungkin kamu pernah dengar yang namanya generasi sandwich. Ya, istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 sebenarnya, udah lama sebenarnya, tapi baru meledaknya di tahun lalu. Ini diperkenalkan oleh seorang profesor
sekaligus direktur praktikum dari University Kentucky Lexington, Amerika Serikat, yang bernama Dorothy Miller. Generasi sandwich itu merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi. Saya punya gambarnya begini. Nah, ini generasi sandwich. Jadi si bapak ini, kamu tahu roti sandwich kan, yang di roti tawar yang tumpuk-tumpuk, dalamnya nanti ada daging, ada keju, ada telur, ada selada gitu, ada sosis. Jadi tumpukan pertama apa-apa. Nah, itu sandwich namanya kan. Nah, jadi disebut generasi sandwich karena dia akan tertindih di tengah ini. Maksudnya adalah sebagai seorang dewasa yang sudah memiliki keluarga, dia harus menghidupi keluarganya, dia punya pasangan, dia harus menghidupi anak-anaknya, tapi di belakang dia juga ada orang tua, bahkan mungkin ada mertua yang juga harus dia hidupi. Nah, makanya dia akan di posisi yang tergencet gitu. Makanya disebut generasi sandwich. Nah, dari penelitian itu membagi ada 3 generasi sandwich ya berdasarkan peranannya. Pertama, traditional sandwich generation. Ini adalah orang dewasa usia 40 sampai 50 yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial, soalnya masih sekolah, belum pada kerja, sementara orang tua udah pensiun. Ini sandwich yang tradisi. Kan roti sandwich begitu kayak tadi gambar ya. Nah, tapi the club sandwich generation, ini orang dewasa berusia 30 sampai 60 yang dihimpit oleh beban orang tua. Dia punya orang tua yang punya anak dan bahkan udah punya cucu. Ditambah lagi mungkin masih punya kakek nenek. Nah, ini udah lebih parah lagi ya. Ininya gencatannya. Masih punya kakek nenek yang pasti udah pensiun. Orang tua udah juga pensiun, tapi dia sendiri sudah nikah, punya anak. Kalau anaknya udah gede, dia udah umur 60, mungkin dia udah punya cucu. Dia mesti tanggung semua. Nah, ini yang paling parah sih ya. Paling parah ini di the club sandwich generation. Nah, kelompok ketiga adalah open face sandwich generation. Nah, siapapun ini yang terlibat dalam pengasuhan orang tua usia lanjut. Ini lebih bersifat umum. Jadi bukan karena kerjanya, oh saya suster, perawat, babysitter, atau saya perawat orang tua. Bukan. Ini bukan ngurusin soal pekerjaan ya, tetapi ini dari beban. Kita lihat dari beban. Nah, banyak faktor yang melatar belakangi kenapa generasi sandwich ini bisa terbentuk. Nah, mungkin ada di antara kalian yang hari ini ada terjepit di dalam situasi ini. Namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Umumnya. Jadi kalau orang tua yang telah mengatur finansialnya sejak muda, ketika tua dia punya uang pensiun, dia punya dana untuk masa hidupnya, dia biasanya nggak perlu minta anak. Ya, ini bukan bermaksud menyalahkan orang tua, bukan bermaksud menyalahkan mereka. Tetapi ini merupakan satu peringatan buat kalian yang masih muda hari ini untuk kalian menata hidup kalian ke depan. Bagaimana kalian harus mempersiapkan masa tua kalian sehingga kalian tidak menjadi beban untuk siapapun, untuk generasi di bawah kalian. Sehingga generasi sandwich ini bisa kita stop, ya, bisa kita minimize paling tidak. Nah, ini cuma selingan aja sebenarnya. Yang saya mau kasih kamu contoh ya, contoh beberapa anak yang menghormati orang tua. Kamu pasti tahu yang namanya Daud, ya. Daud udah diurapi jadi raja Israel, menggantikan Saul waktu itu. Tapi ia masih belum dinobatkan jadi raja, tapi sudah diurapi. Waktu nabinya datang, mana anak-anakmu, Yakub gitu, datangkan semua. Daud kan terakhir datang. Nah, ini dia yang diurapi Tuhan, nanti menjadi raja menggantikan Saul. Tapi sementara dia masih
muda kan waktu itu ya, dia masih menjalankan tugasnya menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Dia juga rela waktu itu menjadi pembantu dari Saul sebelum menggantikan dia jadi raja. Daud adalah orang yang menghormati orang tuanya dan menghormati Saul sebagai pemimpinnya. Padahal udah tahu dia jadi raja, bakal calon raja. Satu-satunya nggak ada saingan. Coba kita ingat-ingat. Ketika kita belum jadi siapa-siapa, mungkin di antara kamu kan ada yang baru lulus ya, tadi baru wisuda, ada yang masih kuliah mungkin, ada mungkin yang masih SMA nih, range umur kita kan banyak ya. Kita belum siapa-siapa ya, kita hormat-hormat aja, kita tunduk aja. Tetapi apakah ini tetap bisa kita pertahankan ketika kamu udah jadi someone, kamu udah mulai kerja, kamu dapat gaji yang besar, kamu udah punya pacar bahkan gitu. Jadi udah mulai perhatian kamu terbagi. Bukan salah punya pacar, tetapi apakah tunduk dan hormat kamu masih sekualitas yang sama ketika kamu masih SD, SMP, kamu belum berdaya. Nah, kamu mesti ingat tentang Yusuf ini. Sekalipun dia sudah dipastikan menjadi seorang raja menggantikan Saul, dia tetap tunduk kepada tugas yang dibebankan ayahnya, yang diberikan ayahnya, menggembalakan kambing domba. Pekerjaan yang bukan hebat loh, bukan jadi asisten ayahnya gitu, bukan. Dia jadi gembala dan dia nggak ngeluh, dia jalanin itu terus. Ya, jadi dari Daud kita belajar satu hal, yaitu tidak berubah hormat kita karena kita udah jadi siapa. Kita udah jadi someone, kita udah jadi lebih hebat. Bahkan kita mungkin lebih kaya dari orang tua kita. Lebih pinter. Jangan berubah. Ya, karena ingat tadi waktu kita baca di Keluaran 20 itu, Tuhan nggak bilang hormati ayahmu dan ibumu yang apa ada syaratnya, enggak. Hormati ayahmu dan ibumu. Titik. Berikutnya adalah hasilnya setelah kita menghormati. Supaya panjang umur dan sebagainya. Tapi Tuhan nggak mau kita memilih-milih atau beralasan. Habis dia begitu sih, habis begini sih. Ya, tapi sekali lagi tentu ada batasan yang seperti tadi kita bahas ya. Kalau memang orang tuanya pemabuk ya jangan diikutin gitu. Oke, contoh kedua Yusuf. Ya, Yusuf, kita ingat bagaimana dia sama kakak-kakaknya dicemburui sampai dibuang ke sumur, dijadikan budak, udah enak-enak jadi kepala rumah tangga di keluarga Potifar, dia dituduh, difitnah oleh istri Potifar karena dia menolak, lalu dimasukin penjara yang nggak jelas. Nah, sampai akhirnya setelah dia melewati berbagai penderitaan, hidupnya akhirnya Tuhan angkat menjadi raja muda, atau mungkin sekarang lebih kita kenal Perdana Menteri di Mesir. Itu jabatan yang sangat tinggi ya tentu lebih tinggi jadi rajanya, tapi ini posisi kedua, wakil presidennya lah. Sekian tahun ia jadi orang penting, dia punya jabatan, dia punya kekayaan, tapi kamu baca di Kejadian 48. Ya, nanti baca. Setiap saya baca kisah Yusuf, saya tuh bisa nangis. Ini aja kayak aduh, ngebayangin gitu. Seorang raja muda di Mesir dengan segala kekuasaan di tangannya, tapi ketika bertemu ayahnya, dia sujud kepada ayahnya sampai ke tanah. Ya mungkin tradisi ini bukan saya harus nyuruh kalian ikutin ya, hormat sampai sujud sampai ke tanah, enggak. Itu kan tradisi di zaman itu. Ya, di Israel tradisinya begitu. Yusuf tidak melupakan orang tuanya meskipun ia sudah memiliki segalanya. Yusuf tetap menghormati orang tuanya meskipun udah nggak ketemu sekian lama. Nah, ini juga yang kita harus belajar dari Yusuf. Kasihnya, hormatnya tidak berubah. Sekalipun dia udah jadi raja. Sama kayak Daud. Daud belum jadi raja, tapi udah calon raja, dia tetap taat, dia tetap kerjakan tugas-tugas yang sederhana atau yang bahkan hina gitu. Nah, teladan ketiga tentu Yesus. Yesus adalah anak Allah.
tetapi ia mau menempatkan diri sebagai seorang anak yang butuh bimbingan dan asuhan dari orang tuanya, Yusuf dan Maria. Sekalipun Yesus ini sebagai anak Allah, ia tetap diasuh loh sama orang tuanya itu. Kepandaian kamu, IQ kamu, SQ kamu yang jauh, yang lebih hebat, di mana kamu juga mungkin udah ngerti teknik teknologi yang jauh lebih tinggi dari orang tua. Jangan membuat kamu sombong, membuat kamu lupa. Orang tua kamu mungkin ya nggak bisa baca tulis. Tapi kembali lagi ingat Keluaran 20 tadi bilang hormati ayahmu dan ibumu. Kalau boleh saya tambahkan embel-embelnya, sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka bodoh, sekalipun mereka jahat, sekalipun mereka nggak cakep, sekalipun mereka secara fisik atau penampilannya nggak membanggakan. Oke? Yesus, dia adalah anak Allah yang turun langsung dari surga lewat rahim Maria tentu. Tapi selama kecil sampai remaja, sampai pemuda, dia tetap dalam asuhan orang tuanya. Dan dia nurut. Dia nggak bilang, udahlah, kalian tahu apa sih, saya itu udah maha tahu. Enggak. Alkitab mengatakan, semakin hari Yesus semakin besar, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin bertambah hikmatnya. Karena dia mengikuti pertumbuhan itu, dia nggak sombong. Dia tidak ada dalam dosa pemberontakan terhadap orang tuanya. Ya. Nah, menghormati orang tua itu tidak mudah, tidak selalu menyenangkan. Saya setuju. Dan jelas tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi kalau orang tua itu menyakiti kalian. Misalnya mengusir kalian, atau tidak membiayai kalian, atau bahkan ada yang melecehkan kalian. Tapi menghormati merupakan jalan yang pasti untuk tujuan hidup kita. Yaitu kita memuliakan Allah dengan menghormati orang tua. Kolose 3 ayat 20 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, saya nggak tulis di sini ya. Oke. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita sering ngomong, kita sering doa, kita suka nyanyi, aku mau jadi yang terindah, jadikan aku indah, aku mau menyenangkanmu Tuhan, ini hidupku. Tuhan cuma tanya, konteksnya malam ini ya, Tuhan tanya, sudahkah kamu menjalani perintahku yang satu itu? Yang mana? Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya tentu saya mau ulangi, mau ingetin kalian lagi bahwa ada batasan tadi itu ya. Kita tetap harus lebih menghormati Allah daripada manusia, termasuk orang tua. Tetapi jangan kamu jadi menghindarkan diri karena kemalasan kita, atau karena kita malu punya orang tua seperti ini, atau karena kita yang memang mau egois sendiri aja. Ya. Jadi siapapun orang tua yang hari ini Tuhan sudah berikan kepada kamu, itu adalah yang terbaik buat kamu. Nah, memang mungkin kamu merasakan komunikasi yang agak sulit dengan orang tua karena adanya perbedaan ya kultur, terus mungkin orang tua yang nggak secanggih kamu, yang nggak ngerti diajak ngobrol secara virtual dan sebagainya. Kamu dulu ya, saya mau ingetin nih, waktu kamu lahir, kamu nggak ngerti apa-apa kok. Kamu bahkan nggak bisa cari susu sendiri kan. Orang tua berjerih lelah bersusah payah membesarkan kamu. Ingat itu, ya. Seburuk apapun orang tua kamu, sejelek apapun, semiskin apapun, itu Tuhan yang udah pilihkan buat kamu. Kalaupun susah berkomunikasi dengan bahasa atau dengan teknologi, ya maklumi.
Orang tua kamu mungkin belum bisa baca tulis, nggak bisa baca tulis gitu. Kamu udah belajar Inggris, ada yang belajar Mandarin, ada yang belajar bahasa lain. Jangan sombong. Ingat, waktu kamu masih bayi banget gitu. Kalau bukan orang tua yang memberi makan kamu nggak bisa apa-apa. Ya, jadi segala kesulitan komunikasi dan sebagainya jangan dijadikan alasan untuk kamu tidak hormat kepada orang tua. Oke? Karena Tuhan mau kita jadi indah, yaitu ketika kita menghormati orang tua dalam segala hal. Itu pesan Tuhan, bukan pesan saya loh. Kolose 3 tadi itu memang perintah Tuhan. Ya, saya membacakannya, saya membagikan di tempat di mana Tuhan tempatkan kamu, karena kamu telah menghormati, merawat orang tua dengan proporsional, dengan benar, seperti yang Tuhan mau. Oke. Oke, saya sudah 50 menit. Mungkin ada tanya jawab ya, biasanya ada pertanyaan. Iya, Tante Esther. Oke. Terima kasih Tante Esther untuk sharingnya yang sangat memberkati. Mungkin dari aku dulu, Tante ada pertanyaan. Boleh nggak sih Tante kita sebagai anak itu kita kayak memberi saran